Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laluwari G. Hadinata, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Barat. Saya bertugas di SDN 2 Mekarsari. Saya akan memandu Anda untuk menjelaskan tentang koneksi antar materi yang merupakan tugas 1.1 A8. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidik seperti petani atau tukang kebun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang berpusat pada siswa. Sebelum mempelajari modul 1.1 saya beranggapan bahwa keberhasilan peserta didik dalam belajar yaitu mampu melewati nilai ketuntasan minimal dan menyelesaikan materi maupun tugas tepat waktu. Pola pengajaran lebih didominasi pada penyampaian materi secara langsung dan pengujian yang berbasis pada hafalan. Hampir pada semua mata pelajaran peserta didik diberikan tugas. Padahal tugas sedikit yang diberikan kepada peserta didik sudah terasa berat mengerjakannya, apalagi ditambah dengan tugas lainnya yang lebih banyak lagi. Selain itu saya belum sepenuhnya menyadari tentang kodrat anak dalam belajar sehingga terkesan menyamaratakan kemampuan peserta didik. Saya mulai menyadari bahwa pendekatan pengajaran yang saya terapkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik, dan beberapa peserta didik mungkin terabaikan atau merasa tidak termotivasi dalam pembelajaran. Setelah saya mempelajari tentang filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mulai memahami pentingnya pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghormati keunikan individual setiap peserta didik. Saya juga belajar tentang pentingnya pembelajaran yang berpusat pada pengalaman nyata peserta didik dan pengembangan karakter yang kuat. Pada pelaksanaannya, saya mulai melakukan perubahan dengan menganalisis kebutuhan peserta didik kemudian menyesuaikan dengan strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Dalam proses pembelajaran saya mulai mengintegrasikan konten pembelajaran yang mencerminkan keragaman budaya dan pengalaman peserta didik, sehingga saya mulai memandang peserta didik sebagai pembelajar aktif dan memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan gaya belajar individu mereka. Memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara telah mengubah cara saya memandang peran seorang guru. Saya mulai lebih memperhatikan kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, serta mencari cara untuk mendukung pertumbuhan holistik mereka. Ini telah membantu saya menjadi seorang pendidik yang lebih berempati dan berorientasi pada pembelajaran yang berkelanjutan dan bermakna bagi setiap peserta didik di kelas saya. Demikian pemaparan saya tentang tugas 1.1 A8. Saya Laluwari G. Hadinata. Sampai jumpa pada pemaparan selanjutnya. Terima kasih.